Pemirsa, apa kabarnya? Selamat sore di waktu Indonesia Tengah saat ini. Pemirsa, kita belajar tes wawasan kebangsaan. Berikut soalnya. Pembuatan undang-undang dasar yang diusahakan untuk mendapatkan persetujuan rakyatnya, seperti Spanyol pada tahun 1932, merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara apa? A. Pemberian, B. Revolusi, C. Pembuatan dengan sengaja, D. Evolusi, atau E. Referendum. Pemirsa, yang ditanyakan di sini pembuatan undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar tersebut adalah nama lainnya adalah sebuah konstitusi. Pemirsa, pembentukan konstitusi dengan cara revolusi adalah pembentukan pemerintahan baru yang lahir akibat ketidaksenangan rakyat sehingga melakukan kudeta. Lalu membentuk undang-undang dasar baru yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya. Ini pernah terjadi di Revolusi Prancis pada tahun 1791 dan Spanyol pada tahun 1932. Yang ditanyakan di sini pembuatan undang-undang dasar. Kalau pembentukan undang-undang dasar itu karena adanya sebuah kudeta yang ingin membentuk pemerintahan baru. Kenapa ada kudeta? Karena ketidaksenangan rakyat kepada pemerintahannya saat ini, pemirsa. Dan yang terbaru ini dialami oleh Myanmar beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu tepatnya itu, di mana Myanmar itu sudah tidak suka dengan rakyatnya, maka militer mengkudeta pemerintahan yang ada tersebut. Lalu membuat konstitusi baru, pemirsa, untuk mendapat persetujuan rakyatnya. Jadi jawabannya adalah B, revolusi. Seperti itu. Bukan referendum. Kalau referendum itu jajak pendapat, pemirsa. Referendum ini seperti yang dialami oleh Timor Leste tahun 1999, di mana di situ diadakan jajak pendapat apakah ingin merdeka atau tetap remain di Indonesia, pemirsa. Seperti juga di South Sudan dan juga di Skotlandia, itu namanya referendum jajak pendapat untuk meminta pendapat rakyatnya apakah ingin tetap di Inggris Raya atau ingin merdeka Skotlandia tersebut. Itu namanya referendum, bukan untuk pembuatan undang-undang dasar atau sebuah konstitusi. Seperti itu ya, pemirsa. Next ke soal berikutnya. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali A. Rancangan undang-undang, B. Agama, C. Pajak, D. Pendidikan, atau E. Pertahanan negara. Pemirsa, sekedar informasi, DPD itu bisa mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. Namanya juga Dewan Perwakilan Daerah ya. Jadi harus berhubungan dengan otonomi daerahnya, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau ada suatu daerah yang ingin memisahkan diri dari sebuah provinsi misalnya seperti itu, atau ingin membentuk sebuah kota atau kabupaten baru, maka itu adalah tugas dari DPD. Makanya kalau tidak ada pemekaran atau apa gitu kan, kinerja DPD-nya itu dipertanyakan, pemirsa. Seperti DPD Sulsel yang wakilnya di situ ada 4 orang, namun tidak ada pemekaran daerah. Meskipun saat ini ada namanya moratorium atau pengcancelan untuk pemekaran wilayah, tetapi toh di daerah-daerah lain ada juga
pemekaran sebuah kota gitu. Dan yang terspesial sekarang itu Papua ya pemirsa, yang emaskan sekarang. Nah, disitulah kinerja DPD dipertanyakan, apakah berjalan dengan baik atau cuma makan gaji. Yang kedua, DPD itu ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Seperti tadi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan yang berhubungan dengan keuangan pusat dan daerah. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berhubungan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan itu diberikan dalam bentuk tertulis, dibahas bersama DPR dan pemerintah sehingga bisa menjadi bahan untuk DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. Seperti itu. Jadi juga bisa membahas tentang pajak, pajak daerah seperti gitu, pendidikan, dan agama. Karena seperti yang diketahui di Aceh itu ada syariah Islam yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Khusus untuk Aceh ada syariah, di provinsi lain tidak ada. Jadi pertimbangan khusus pemirsa. Seperti juga di Papua, seperti itu ya pemirsa. Yang keempat, DPD memberikan usulan kepada DPR dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Usulan itu diberikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau tentang keuangan, tentang uang-uang itu DPD juga berhak untuk membahasnya pemirsa. Agama juga. Rancangan undang-undang yang tidak boleh itu adalah pertahanan negara karena itu adalah khusus untuk pemerintah pusat bersama TNI pemirsa. DPD bukan tugasnya untuk pertahanan negara pemirsa. Next soal selanjutnya pemirsa. Pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan pengertian dari apa? Apakah pajak daerah atau B. Retribusi daerah, C. Retribusi jasa umum, D. Retribusi jasa usaha, atau E. Sumbangan sukarela? Ayo apa pemirsa? Pemirsa, pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan dari pengertian dari retribusi jasa umum. Jadi kalau retribusi itu harus ada karcisnya pemirsa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak ada karcisnya berarti itu adalah liar pemirsa, tidak masuk ke dalam kas daerah seperti itu pemirsa. Dan ini banyak terjadi kalau tidak ada karcis atau stempel yang dalam karcis itu, maka itu uangnya tidak masuk ke daerah. Dan itu adalah definisi adalah retribusi jasa umum. Nah, uang dari pajak tersebut yang dari karcis yang ada di stempel kalian bayar di situ itu untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak atau fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota atau kabupaten kalian. Pemirsa seperti itu. Meskipun dalam pelaksanaannya mungkin saja dikorupsi pemirsa ya, tapi itu kecil kemungkinan. Kalau jujur, apalagi kalau ada karcisnya. Yang bermasalah saat ini adalah orang bayar tapi tidak ada karcisnya, masuk di kantong personal atau ke oknum-oknum liar seperti yang marak terjadi ini parkir liar seperti itu pemirsa yang tidak ada karcisnya. Kalau tidak ada karcis berarti itu liar.
That's all. Oke, pemirsa. Mungkin itu saja 3 soal dulu kita bahas di tes wawasan kebangsaan ini. Semoga bisa mencerahkan atau memberikan keterbukaan pikiran bagi kita semua. Ini diambil dari website jadicpns.com. Pemirsa. Bye-bye.